البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. على محمد عبدك ورسولك وعلى آله وأصحابه ajma'in amma ba'd. Kita bersyukur pada Allah Ta'ala dengan taufiknya dan kemudahan darinya kita melanjutkan majelis ilmu kita, dan semoga dengan segala keterbatasan dan kesusahan yang ada kita dimudahkan untuk perjalanan kita menuju ke surga. Sebagaimana di dalam hadis yang alhamdulillah diulang-ulang oleh para ustadz kita dan para juru dakwah dan para ikhwah kita, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu ta'ala di dalam sahih beliau, qala haddatsana Muhammad ibnul Ala wa Yahya bin Yahya wa Abu Bakar ibnu Syaibah kulluhum an Abi Muawiyah anil A'mash an Abi Shalih an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala ila qaulihi wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa menempuh suatu perjalanan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan dengan perjalanannya tadi jalan menuju ke surga. Dan alhamdulillah untuk acara yang buku yang direncanakan semula, yaitu tanda-tanda hari kiamat, tadi malam sudah selesai ana periksa dengan takhrijnya, dengan penyakit-penyakit hadisnya yang didapatkan. Kesimpulannya alhamdulillah kurang dari 200, tinggal 190, dan insya Allah kalau nanti sudah dicetak kita tidak perlu membaca catatan kakinya, takhrijnya nggak perlu dibaca panjang-panjang, yang penting kita baca bagian atasnya. Cuma tentunya pencetakannya perlu waktu. Semoga Allah memudahkan Akhun Al-Karim Abu Abdurrahman Faisal mencetaknya di sela-sela kesibukan beliau. Kalaupun kita misalkan hanya mampu membaca satu hari untuk besok, misalkan besok siap, kita lanjutkan nanti setelah insya Allah pulang dari istilahnya itu pulang dari Depok, kita lanjutkan insya Allah bagi ikhwah yang dimudahkan hadir. Yang tidak bisa mendengar dari rekaman-rekaman misalkan. Intinya adalah kita mengisi waktu kita dengan ilmu, dengan pemahaman, dengan pengamalan dan seterusnya. Karena majelis ilmu juga bagian dari majelis zikir. Insya Allah pahalanya adalah pahala-pahala yang terbaik. Baik, kita lanjutkan pembahasan usul fikih ini. Kita masih di halaman 28. Masuk ke nomor 149. Qala al-Imriti rahimahullahu ta'ala fa haitsu ma ba'dur ruwati yufqadu fa mursalun wa ma adahu musnadu. Di mana saja sebagian rawinya itu tidak ditemukan, maka dia dikatakan mursal, yaitu mursal secara lughah, yaitu munqati, sanadnya terputus karena rawi yang ada itu melompat langsung naik ke rawi yang di atas-atasnya, dikatakan mursal. Wa ma adahu musnadu, dan yang selain itu dikatakan musnad, yaitu yang tidak terputus, berarti dia bersambung, sanadnya itu lengkap. Ini secara lughah ya. Adapun secara ilmu mustalah telah diketahui mursal ini adalah seorang tabi'in langsung mengatakan qala Rasulullah atau fa'ala Rasulullah dan semacam itu sallallahu alaihi wasallam. Adapun musnad dia adalah muttasilun marfu, sanadnya bersambung dan memang sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qal lil ihtijaji salihun lal mursal lakin marasilus sahabi tuqbal. Untuk ihtijaj maka dia layak, yaitu hadis yang musnad dia layak untuk menjadi hujjah dengan syarat-syaratnya tentunya, yaitu memang dia sahih misalkan atau hasan dan semacam itu. Bukannya yang mursal, jelas asal dari mursal karena sanadnya putus, syarat tidak lengkap, maka dia adalah bukan hujjah kecuali apabila dikuatkan. Sebagaimana dijelaskan oleh Imam Syafi'i rahimahullah di dalam kitab beliau Ar-Risalah
Kalau mursal ditambah mursal maka menjadi hasan li ghairi, atau mursal digabung dengan ijma, atau mursal digabung dengan madhab sahabat, nah, ini akan diperkuat. Atau mursal didukung dengan hadis dhaif lainnya, maka ini bisa menjadi apa? Menjadi hujjah karena dia menjadi hasan li ghairi. Kemudian kata beliau di sini, lakin maros ini tadi sudah. Lakin marosilus sahabi tuqbal, tetapi mursalnya sahabat ini diterima. Seperti misalkan apa? Aisyah bercerita tatkala awal-awal wahyu Nabi itu mimpi melihat seperti apa? Terbitnya fajar. Jelas pada waktu itu Aisyah belum lahir bahkan. Bagaimana Aisyah tahu? Nah, ini dikatakan mursalus sahabi karena boleh jadi Aisyah mendapatkan dari Nabi secara langsung, tapi boleh jadi juga mendapatkan dari ayahnya atau dari yang lain, tidak jelas. Maka boleh jadi ini mursal, walaupun boleh jadi juga ini muttasil. Atau ucapan Abu Hurairah radhiyallahu an, tatkala turun firman Allah Ta'ala, wa anzir ashiratakal aqrabin, berikan peringatan kepada karib kerabatmu yang terdekat, sanak kerabatmu yang terdekat. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam naik gunung Safa dan seterusnya. Jelas ya, dalam peristiwa itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Abu Hurairah belum hadir, beliau belum masuk Islam, beliau datang ke Madinah itu pada waktu perang Khaybar. Sementara perang Khaybar adalah setelah perjanjian Hudaybiyah. Perjanjian Hudaybiyah itu adalah tahun 6 Hijriah. Maka jauh sekali untuk Abu Hurairah menghadiri peristiwa di Makkah sebelum Nabi hijrah. Maka ini dikatakan mursalus sahabi. Mungkin Abu Hurairah diberi cerita oleh Nabi, atau mungkin dari sahabat lain yang menghadiri peristiwa itu. Tapi ini adalah hujjah, sebagaimana dijelaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Abdul Barr rahimahullah ta'ala dalam Usdul Ghabah dan lain-lain. Karena walaupun sahabat yang tidak disebutkan itu, ya walaupun ada sahabat yang hilang tidak disebutkan siapa dia, tapi jelas kita tahu itu sahabat, maka dia diterima karena semua sahabat itu terpercaya. Kemudian kada Sa'id bin Musayyab aqbala. Sebentar. Kada Sa'id bin Musayyab aqbila fil ihtijaji ma rawahu mursala. Demikian pula Sa'id bin Musayyab, maka terimalah mursal dia di dalam ihtijaj, apa yang dia riwayatkan secara mursal. Ya, apapun yang beliau riwayatkan walaupun mursal, maka terimalah itu. Kenapa? Karena ketika diteliti, beliau ini tidaklah menghilangkan, kalau menghilangkan kecuali rawi yang siqah, mungkin sahabat atau mungkin kibarut tabi'in. Yaitu tidak perlu kita khawatir yang hilang itu adalah orang yang lemah atau orang yang kadzab, kita tidak perlu khawatir. Dan ini yang dirajihkan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullah dan jumhur ulama. Ibnul Qayyim di dalam Zadul Ma'ad, pembicaraan panjang, menukilkan kalam Imam Ahmad dan lain-lain. Walaupun bukan secara mutlak, tetapi biasanya mursal beliau itu memang apa? Mursal yang sangat kuat, boleh langsung diterima. Kecuali kalau ada qarinah kekeliruan, maka jelas namanya ulama tidak ada yang maksum, terkadang keliru. Kalau memang terbukti ada qarinah kekeliruan atau lemah dibandingkan dengan riwayat yang lain, maka berarti apa? Ini hukumnya berubah. Sebagaimana itu dijelaskan oleh Al-Hafidz Al-Baihaqi rahimahullahu taala di dalam kitab Al-Madkhal. Al-Madkhal ila Sunanil Kubra, dijelaskan bahwasanya marasil Sa'id bin Musayyab itu polanya sama dengan marasil siapa itu? Adi bin Khiyar, yaitu mursal kibarut tabi'in. Hukum asalnya boleh diterima langsung, tapi kalau ada qarinah menyelisihi riwayat yang lebih kuat, ya berarti menjadi melemah. Qal wa alhaqu bil musnadil mu'anana fi hukmihil ladzi lahu tabayyana. Dan para ulama menggabungkan kepada hukum musnad riwayat yang mu'ananah, ka'an Sa'idin an Karam, kata Al-Baiquni itu ya. Di dalam masalah hukumnya yang mana dia itu menjelaskan. Sebentar. Iya, dohirnya mu'an'ana kan.
Tapi boleh jadi maksudnya adalah mu'an'ina, boleh jadi dua-duanya tidak masalah insyaallah. Yaitu kalau si mu'an'in, si pelaku mengatakan an, ini dia mengatakan hadasana, maka ini tidak masalah. Atau dia mengatakan an tetapi dia hukum asalnya adalah siqah dan bukan mudallis, maka an-anah dia tidak mengapa. Seperti an-anah siapa? Sufyan bin Sa'id Ats-Tsauri, atau an-anah Imam Malik, atau an-anah Syu'bah, ini tidak masalah walaupun melakukan an-anah. Baik. Karena apa? Mereka bukan mudallis secara umum. Walaupun ketika diteliti dalam Tabaqatul Mudallisin karya Al-Hafidz, maka Ats-Tsauri masuk, tapi masuknya pada level pertama. Level pertama an-anahnya tidak masalah. Dibandingkan dengan lautan riwayat beliau, an-anahnya itu sedikit sekali. Kalaupun kalau Evan, yaitu tadlisnya sedikit sekali, maka tidak masalah itu. Adapun kalau si mu'an'in ini mudallis, maka hukum asalnya tidak diterima kecuali kalau dia menerangkan riwayat dia kali ini, dia tidak melakukan an-anah tapi mengatakan hadasana, maka ini tidak mengapa. Seperti Ibnu Jurayj, beliau mudallis. Kalau melakukan an-anah maka tidak diterima karena terkadang yang beliau hilangkan ini rawi yang penyakitnya berat. Seperti siapa? Abdul Karim bin Abil Mukharik, bahaya. Maka an-anahnya Ibnu Jurayj tidak diterima. Tapi kalau beliau mengatakan hadasana langsung diterima karena beliau siqah. Baik. Kemudian wa qala man alaihi syaikhuhu qara hadasani kama taqulu akhbara. Orang yang syekhnya itu membacakan hadis kepadanya, membacakan hadis kepada murid, maka nanti kalau murid bercerita ke murid yang berikutnya lagi mengatakan hadasani. Karena apa? Syekhnya langsung yang menyampaikan hadis itu. Seperti boleh juga Anda sebagai murid mengatakan akhbaroni, itu tidak masalah. Mengatakan hadasani kah atau akhbaroni dan sebagainya itu tidak masalah. Baik. Walam yakul fi aksihi hadasani, lakin yakulu rawiyan akhbaroni. Tetapi kalau dibalik, yaitu apa? Murid yang membacakan hadis ke guru seperti apa? Seperti majelisnya Imam Malik. Imam Malik tidak mau mengatakan kepada murid, tidak mau membacakan muwatta kepada muridnya Imam Malik itu. Tapi Imam Malik selalu minta muridnya yang baca. Nanti saya mengatakan iya betul atau oh tidak betul misalkan. Jadi Imam Malik memeriksa bacaan muridnya. Ini sanadnya juga bersambung, tetapi tidak boleh kita mengatakan hadasani Malik karena prakteknya Malik tidak bercerita kepada kita, tapi kita mengatakan apa? Akhbaroni atau akhbarona misalkan. Karena memang kenyataannya Malik memberikan kabar tapi tidak secara langsung dari mulut beliau. Tapi apa? Murid yang membacakan buku beliau dan kita semua mendengar dan Imam Malik menyepakati itu. Maka kita tidak mengatakan hadasani tetapi akhbaroni. Ini cara penyampaian riwayat. Wa haitsu lam yaqra wa qad ajazah yaqulu qad akhbaroni ijazah. Dan di mana saja si guru itu tidak membacakan pada kita tetapi dia memberikan ijazah, maka hendaknya nanti kalau kita bercerita kepada murid kita mengatakan akhbaroni Syekh fulan ijazatan, yaitu dengan pola ijazah. Syekh tidak membacakan ke kita hadis satu persatu tapi mengatakan qad ajaztulaka antar wiya'ani jami'a marwiyati fi hadzal kitab, misalkan saya telah memberikan ijazah kepadamu untuk meriwayatkan semua riwayat saya yang ada di dalam kitab ini. Nah, ini sah, ini juga bersambung, tidak masalah. Cuma kualitasnya tidak sebagus kalau betul-betul dibacakan isinya itu satu persatu. Sekarang kita masuk ke bab yang berikutnya di halaman 29 itu babul qiyas. Asal dari qiyas artinya adalah pengukuran. Qasa yaqisu yaitu mengukur. Ini asalnya sih ya. Baik. Qala al-Imriti rahimahullah, ammal qiyasu fa huwa raddul far'i lil asli fi hukmin sahihin syar'i. Adapun qiyas maka dia itu adalah mengembalikan fara'. Fara' ini adalah benda atau kasus yang sedang dicari hukumnya. Misalkan kita belum tahu hukumnya. Misalkan ada satu
satu gelas minuman warnanya hitam misalkan, hitam agak keungu-unguan, kita tidak tahu ini memabukkan atau tidak. Kita misalkan belum tahu, kita sedang mencari hukumnya. Maka dia inilah yang dikatakan far', yaitu benda atau kasus yang sedang dicari hukumnya. Lil asli, kita kembalikan dia kepada asalnya. Asal maksudnya adalah benda atau kasus yang sudah diketahui hukumnya, yaitu khamr yang terbuat dari apa itu, anggur misalkan, atau khamr yang terbuat dari kurma, atau khamr yang terbuat dari bur, dari gandum, dan seterusnya. Mungkin kalau di tempat kita mungkin apa, yang terbuat dari nira hukum asalnya tidak masalah, tapi kalau sudah sekian hari kemudian mulai bergelembung-gelembung, mulai fermentasinya itu terbentuk etanol dan memang memabukkan, jadi khamr dia. Baik. Nah, ini yang dikatakan asal, yaitu benda atau kasus yang sudah jelas hukumnya. Baik. Kemudian fi hukmin sahihin syar'i, di dalam hukum yang sahih yang syar'i. Memang ini khilaf, apakah qiyas itu hukum syar'i ataukah tidak. Kalau orang-orang Zahiriyah, maka mereka mengatakan qiyas itu bukan dalil syar'i, dan mereka mendatangkan dalil banyak sekali. Dibahas panjang lebar oleh Imam Ibnu Abdul Bar di dalam Jami' Bayanil Ilm wa Fadlih, dan juga Imam Ibnul Qayyim di dalam I'lamul Muwaqqi'in. Tapi kemudian juga dibantah oleh dua ulama tersebut di buku itu dengan lautan dalil juga. Jadi ada dua lautan dalil yang didatangkan oleh orang-orang Zahiriyah dan lautan dalil yang didatangkan oleh jumhur ulama. Yang kemudian Ibnul Qayyim mengatakan, coba lihat ini, di hadapan kita ada dua lautan. Kalau kaki kita tidak kuat, kita akan terseret, kita bingung. Menunjukkan memang perlu ilmu yang kuat, perlu belajar. Baik. Tapi bukanlah kita kemudian menakut-nakuti, kalian tidak layak bicara sama sekali. Sebagaimana orang terdahulu mampu belajar dan mampu memahami agama, insya Allah generasi-generasi berikutnya juga mampu memahami. Demikian pula generasi belakangan sampai hari kiamat. Ilmu tidak hanya dibatasi untuk orang-orang tertentu. Semuanya mungkin untuk mendapatkan karunia dari Allah Ta'ala. Yang penting sungguh-sungguh belajar. Dan yang betul itu adalah qiyas, kalau memang memenuhi syarat, dia adalah dalil syar'i. Karena memang ada dalil yang menguatkan itu dalam Quran, dalam sunnah, dan dalam ijma' para sahabat. Baik. Kalau dalam Quran kita lihat setiap kali Allah mengatakan kadzalika, ini adalah pola qiyas. Setelah Allah Ta'ala menyebutkan penciptaan langit dan bumi, atau menyebutkan tentang misalkan air hujan yang turun ke bumi, kemudian menumbuhkan tanaman, tahu-tahu Allah mengatakan kadzalikal khuruj, kadzalikan nusyur, kadzalika tukhrajun. Kata Syekhul Islam di dalam Majmu'ul Fatawa, ini adalah pola qiyas. Allah tidak hanya ketika menetapkan hari kiamat mengatakan kiamat itu pasti ada. Bukan hanya itu, tapi terkadang Allah mengajak akal manusia itu berpikir. Sebagaimana bumi yang kering kerontang itu mungkin untuk hidup lagi setelah diberi hujan, demikian pula manusia yang sudah mati mungkin untuk dihidupkan lagi. Karena memang nanti akan turun hujan juga kan. Di hari kiamat itu Allah menurunkan hujan selama 40 masa, kemudian manusia yang di alam kubur akan tumbuh. Seperti itulah cara kalian dikeluarkan. Seperti itulah cara kalian dihidupkan dan dikumpulkan. Ini adalah pola qiyas, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Demikian pula tatkala ada seorang wanita yang mengatakan, wahai Rasulullah, sesungguhnya ibu saya wafat dalam keadaan dia ini bernazar, yaitu memikul hutang nazar. Apakah boleh saya membayarkan nazar beliau, yaitu melaksanakan nazar beliau? Maka Rasulullah SAW mengatakan, bagaimana jika ibumu berhutang kepada seseorang? Apakah engkau akan membayar hutangnya? Dia mengatakan ya. Maka beliau mengatakan, maka hutang kepada Allah lebih berhak untuk dibayarkan. Padahal memungkinkan untuk Nabi mengatakan ya bayar, dah itu saja. Tapi ternyata Nabi mengajak untuk wanita ini menggunakan akalnya, yaitu pola qiyas. Sebagaimana hutang kepada manusia itu boleh dibayarkan oleh orang lain, diwakili, maka demikian pula hutang kepada Allah itu boleh untuk diwakili orang lain. Makanya boleh menghajikan atau membayarkan nazar dan seterusnya itu.
atau hutang puasa barangkali, dan seterusnya. Maka ini menunjukkan Nabi juga memakai cara qiyas, kata Imam Ibnul Qayyim di dalam I'lamul Muwaqqi'in. Tapi yang penting memang qiyasnya betul, bukan qiyas sembarang qiyas. Kita tahu-tahu ada ketika ada orang memakai baju merah langsung, dia pencuri. Kenapa? Ya karena kemarin-kemarin yang tertangkap juga bajunya merah. Enggak boleh macam itu. Ini sembarang mengkias. Sekedar warna baju itu setiap orang bisa saja ternyata warna bajunya sama. Karena memang pabriknya keluarkan baju yang warnanya itu misalkan. Maka semata-mata kesamaan warna baju tidak menunjukkan orangnya berarti akhlaknya sama atau pelaku kejahatan yang sama. Jadi qiyas memang menjadi hujjah apabila syarat-syaratnya terpenuhi. Dan memang dia tidak sekuat Quran dan Sunnah dan tidak sekuat ijma. Tetapi kalau memang syarat terpenuhi, dalil Quran wa Sunnah telah mengisyaratkan berlakunya qiyas tadi. Buktinya apa? Disebutkan Ibnul Qayyim di dalam kitab yang lain, dalam kitab Turuqul Hukmiyah, tatkala seorang sahabat, kalau nggak salah siapa ya, Hilal bin Umayyah ya, menuduh istrinya itu berzina, sementara bayinah tidak ada, cuma dia yang lihat, dan dia bahkan melakukan mula'anah. Kemudian Nabi menceraikan, memisahkan mereka berdua. Kemudian Nabi mengatakan kepada para sahabat, lihat nanti anaknya kalau lahir, kalau warnanya kulitnya begini, rambutnya begini, berarti dia anak Hilal. Tapi kalau ternyata begini, dia anak orang yang dituduh, yaitu si Syarik bin siapa itu. Kemudian ternyata ketika anaknya lahir, para sahabat, yaitu para pemuka kabilah itu, mengatakan kami lihat ternyata anak itu datang membawa perkara yang sangat kita benci, yaitu memang memang hasil perzinaan. Kata Ibnul Qayyim, ini menunjukkan Rasulullah SAW menilai berdasarkan qiyas juga. Dilihat anak ini betul-betul punya kemiripan yang kuat dengan yang itu. Tapi ini bukan sesuatu yang selalu demikian. Sebagaimana tatkala ada orang-orang Badui, mengatakan, wahai Rasulullah, anak saya, istri saya melahirkan anak, tetapi hitam wahai Rasulullah, sementara Baduinya putih dia. Nah, dia maksudnya kata rawi, dia ingin mengatakan ini bukan anak saya, karena warna kulitnya lain. Maka Nabi menghibur dia dan mengatakan, apakah engkau punya unta? Oh ya wahai Rasulullah. Apa warnanya? Dikatakan, oh unta merah. Ini Badui kaya, ada merah, ada yang ini. Apakah ada yang warnanya kelabu? Oh ada wahai Nabi. Maka Nabi tanya, dari mana warna kelabu itu? La'allahu naza'ahu irik. Boleh jadi dia mendapatkan warisan jin dari yang lain-lain, yaitu dari nenek moyangnya dan seterusnya. Kata Nabi, maka boleh jadi anakmu juga seperti itu, yaitu mendapatkan warisan jin dari nenek moyangnya. Kenapa? Ya kan bisa jadi ayahnya putih, ibunya putih, tapi mungkin dari jalur-jalur paman ada warisan yang lain. Itu biasa seperti itu. Kita tidak murni. Sebagaimana sering diteliti, ternyata nenek moyang kita misalkan atau datuk-datuk ternyata gabungan, mungkin India dengan Cina, atau mungkin Jawa dengan kadang-kadang dengan itu yang Melayu Campa. Kadang kita heran, kok bisa? Iya, dan kadang juga ternyata campuran Jawa dengan Hadramaut, namanya campuran di masa-masa dulu-dulu itu. Maka semuanya itu mungkin tidak muncul di generasi pertama, tapi muncul di generasi ketiga. Jadi tidak boleh bermudah-mudah untuk mengkiaskan. Tapi kalau memang kuat sekali, maka boleh memang digabungkan ke yang mirip, kalau memang kuat sekali. Tapi memang dia tidak sekuat pendalilan yang lain. Kemudian beliau mengatakan di sini, li'illatin jami'atin fil hukmi wal yu'tabar salasatan fir rasmi. Kenapa al-far' dikembalikan kepada asal untuk mencari suatu hukum, yaitu kenapa benda yang belum jelas hukumnya kita bawa kepada benda yang sudah jelas hukumnya untuk disamakan hukumnya itu? Karena li'illatin jami'atin fil hukum, karena adanya illah adalah sifat yang berpengaruh. Sifat suatu benda banyak sifat, tapi yang dicari hanya sifat yang berpengaruh, yang menjadi alasan terbentuknya hukum itu. Li'illatin jami'ah. Jami'ah yaitu menggabungkan antara asal dengan fara'nya, antara benda yang dicari hukumnya dengan benda yang telah jelas hukumnya. Lihat sisi kesamaannya yang mana, dan memang
itu mempengaruhi hukum. Maka untuk menghukumi menghukumi cairan yang ada di dalam di dalam gelas, kita perlu mengetahui khamr kenapa dia diharamkan. Tayyib. Telah dikatakan oleh Umar ibn Khattab radhiyallahu an, riwayat Imam Bukhari itu, wal khamru ma khamaral akal. Khamr adalah yang menutupi akal, yaitu apa? Yang membuat mabuk. Sebagaimana sabda Nabi Shallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih, kullu muskirin khamr. Setiap yang memabukkan adalah khamr. Dan kita tahu di dalam ilmu lughah, yaitu apa? Kaidah mengatakan suatu hukum kalau digantungkan kepada isim mustaq, maka isim mustaq itulah yang menjadi alasan terbentuknya hukum tadi. Kita lihat di sini, Nabi mengatakan kullu muskirin khamr. Setiap yang memabukkan adalah khamr, yaitu mana isim mustaqnya itu muskir, askara yuskiru iskaron. Ini pola sorofnya. Jadi ini adalah isim mustaq, yaitu dari al-iskar. Dari masdar apa? Al-iskar. Askara yuskiru iskaron. Tayyib. Inilah yang dikatakan illah. Tatkala Nabi menggantungkan nama khamr itu kepada sifatul iskar, masdar iskar, tahulah kita bahwasanya iskar inilah yang menyebabkan apa? Benda itu dinamakan sebagai khamr. Iskar yaitu dikatakan apa? Memabukkan. Tayyib. Kapan benda itu dikatakan memabukkan? Apakah kalau kita minum air 1 tong, kan orang bilang, oh ini mabuk dia minum air 1 tong. Apakah itu dikatakan mabuk secara syar'i? Itu bukan. Tetapi dikatakan mabuk secara syar'i, kata Ibnul Qayyim di dalam kitab beliau, yang kadang kitab tidak disangka-sangka, tapi alhamdulillah faedah ada di situ. Dalam kitab Raudhatul Muhibbin, beliau mengatakan yang namanya iskar itu adalah gabungan dari 2 keadaan, yaitu apa? Zawalul akal ma'at tarab, hilangnya akal disertai dengan kelezatan. Kalau kita minum air 1 tong nggak lezat kan? Minum satu atau dua gelas saja kadang kita nggak seberapa suka karena tidak manis, karena tawar misalkan. Air tidak seberapa lezat untuk kebanyakan orang. Kalau dikasih manis-manis baru secara umum akan terasa lezat. Apalagi 1 tong. Berarti walaupun akal bisa hilang karena teler minum air banyak-banyak, tapi tidak dikatakan dia itu mabuk secara hukum syariat karena tidak disertai kelezatan. Adapun kalau mabuk, maksudnya kalau dikatakan dia itu hilang akal disertai dengan kelezatan, barulah dikatakan apa? Orang ini mabuk. Baik. Nah, setelah ini maka tahulah kita yang menyebabkan khamr itu diharamkan adalah karena dia memabukkan. Nah, sifat ini yang penting, bukan masalah warnanya apa, bukan masalah pH-nya apa, pH-nya itu berapa, 8K, 7K, atau justru hanya 3, bukan itu yang penting, atau yang lain. Tapi yang penting adalah sifatul iskar. Nah, berarti tinggal kita lihat benda yang ada di dalam gelas tadi itu, apakah memang dia itu memenuhi syarat iskar atau tidak. Kalau diminum memang memabukkan atau tidak. Kalau emang kenyataannya memabukkan, berarti dia khamr juga. Terus gimana cara kita tahu kalau nggak kita minum? Mungkin zaman sekarang sudah ada kan cara-cara lain untuk mengetahui ini zatnya apa. Apakah memang dia etanol atau mungkin sekedar alkohol yang lain yang tidak memabukkan. Tinggal diteliti. Baik. Ini sekedar contoh pendekatan seperti itu. Jadi yang namanya qiyas di sini ada illah jami'ah, yaitu sifat yang berpengaruh yang menghasilkan hukum, dan sifat itu jami'ah, yaitu menyatukan antara benda yang dicari hukumnya dan benda yang sudah jelas hukumnya. Baik. Kemudian wal yu'tabar salasatan fir rasmi, dan hendaknya dinilai bahwasanya qiyas itu ada 3 jenis. Rasm maksudnya adalah jenis. Qiyas ada 3. Pertama, li'illatin adhifu au dalalah au syabahin summa tabir ahwalah. Yang pertama karena illah, gabungkan dia, yaitu masukkan qiyasul illah kepada pembagian tadi. Ini qiyas yang pertama dinamakan apa? Jenis qiyas pertama qiyasul illah. Terjadi pengukuran karena
ada ilah yang sama, ada alasan yang sama. Misalkan apa? Apa hukum memukul orang tua? Naudzubillah. Tapi ini sering contoh dipakai oleh para ulama usuliyun. Karena memang apa? Ada khilaf antara mereka dengan Dhahiriyah. Kalau usuliyun, kalau jumhur usuliyin mereka mengatakan selain dalil-dalil yang lain, jelas dalil larangan memukul banyak kan? Mungkin la darara wala dirar atau apa? Al muslim man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Muslim yang hakiki adalah orang yang kaum muslimin selamat dari lidah dan tangan dia, dan dalil tentunya banyak tentunya insyaallah. Tapi di antara contoh qiyas adalah kita memakai dalil yang lain, yaitu firman Allah Ta'ala, fala taqul lahuma uff, maka janganlah engkau berkata kepada mereka berdua uff. Uff ini isim fi'il mudhari, maknanya adalah atadajjaru, saya merasa jengkel. Tayyib. Jadi Allah Ta'ala mengatakan jangan engkau berkata kepada kedua orang tuamu, saya merasa jengkel pada kalian. Kenapa? Ini akan menyakiti hati mereka. Tayyib. Maka walaupun ayatnya itu sekedar melarang ucapan seperti ini, tapi ini menjadi dalil untuk apa? Larangan memukul orang tua. Jadi menunjukkan dalil itu memang banyak sekali, bukan hanya satu cara untuk kita memiliki suatu dalil. Yang penting memang sesuai dengan syarat pendalilan. Apa sisi kesamaannya? Nah, kita lihat di sini ada fara, ada benda. Kalau tadi benda ya, kalau khamar. Tapi sekarang bukan benda, tapi kasus perbuatan. Fara yang sedang dicari hukumnya, yaitu apa? Darbul walidain, pemukulan kepada kedua orang tua. Dan ada asal, ada apa? Kasus peristiwa yang sudah diketahui hukumnya, yaitu qaulu uf atau ta'fif lil walidain, mengucapkan uf kepada kedua orang tua. Baik. Kemudian apa? Illah jami'ah di antara keduanya. Sifat yang sama apa di antara keduanya? Yaitu di antara dua kasus ini, yaitu al-adhiyah, yaitu menyakiti, mengganggu, menyakiti hati. Jelas memukul, ya orang tua bukan hanya sakit badan kan, nanti sakit hati. Gimana ini anak sudah dilahirkan susah payah, sudah dirawat susah payah dan seterusnya, tahu-tahu memukul orang tua, naudzubillah. Dan itu memang ada kasus-kasus gitu. Anak baca dalam kisah-kisah nyata di Arab, anak baca ketika di Damat dulu, kisah-kisah nyata. Ada aja ya namanya pendidikan yang salah dan seterusnya, naudzubillah. Atau apa? Teman bergaul yang salah atau teman hidup yang salah, akhirnya anak jadi durhaka pada orang tua sampai separah itu. Intinya apa? Ada sifat yang sama di antara dua kasus tadi, yaitu sifatul adhiyah, menyakiti atau mengganggu. Tatkala sifatnya sama di situ, maka hukumnya sama, yaitu haram. Sebagaimana mengatakan uf itu haram, maka memukul orang tua juga haram, bahkan lebih lagi. Sebentar lagi insya Allah. Ini contoh, maka hukumnya jadi sama. Kemudian audalalah, ini kias kedua, jenis kedua dari kias adalah qiyasud dalalah, yaitu penunjukan. Kias ini lebih lemah daripada illah. Kita tidak mengetahui sifat yang jelas kenapa benda ini diharamkan. Tidak seberapa jelas, walaupun di dalam asal, di dalam kasus yang sudah diketahui hukumnya. Karena apa? Akal manusia memang sangat terbatasi. Terkadang kita tahu alasan pengharaman, terkadang kita tidak tahu. Tapi apa? Ya namanya peristiwa itu ada, maka ulama berusaha untuk berijtihad mengetahui apa alasan diharamkan agar kita mengkiaskannya kalau memungkinkan kepada kasus-kasus yang lain yang nampak ada sisi kemiripan. Misalkan apa? Yaitu misalkan ada orang yang sudah dewasa, dia bekerja, kemudian dia memiliki harta. Misalkan apa? Duitnya sudah mencapai 85 gram emas, yaitu kadarnya sudah 85 gram emas. Ternyata sudah mencapai nisab, yaitu 1 tahun tidak berubah, tidak turun dari 85 selama 1 tahun itu. Menunjukkan memang dia cukup kaya, Allah memberikan kekayaan sampai nilai 85 gram emas pun tidak berkurang untuk keperluan sehari-hari. Maka dia wajib membayar zakat sebanyak apa? 1/40-nya, yaitu
2,5% itu, 2,5%. Cuma masalahnya sekarang, ini sepakat, ulama sepakat. Tapi bagaimana kalau anak kecil yang memiliki harta itu? Mungkin apa? Mungkin gimana anak kecil dapat segitu, Ustaz ya? Warisan misalkan. Tahu-tahu orang tuanya wafat lebih awal. Dia jadi anak yatim. Dan memang dia mendapatkan nilai warisan segitu. Namanya anak kecil kan, takkan dia beli-beli sampai habis segitu, paling kasih lollipop dah suka dia. Maka ternyata hartanya itu mampu bertahan setahun dengan nilai itu tadi 85 gram emas. Apakah dia wajib membayar zakat? Ini masalahnya. Kenapa? Karena dia anak kecil kan belum terbebani syariat. Maka ulama memiliki sudut pandang di sini. Sudut pandang pertama dengan kias, karena dalil yang terang-terangan mengatakan anak kecil kalau harta sekian, walaupun dia anak kecil belum balik, maka dia wajib zakat. Gak ada dalil yang mengucapkan macam ini. Maka sebagian ulama menggunakan pola kias, yaitu lihat kenapa harta orang dewasa itu harus dizakati. Kalau dicari ilahnya kita tak tahu, kita kira-kira alasannya apa ya. Kita tidak tahu secara pasti, tidak seperti masalah khamr tadi. Karena dia memabukkan, maka dia jadi haram. Sekarang kenapa harta yang segitu wajib dizakati? Tetapi para ulama melihat boleh jadi karena apa? Ada sifatun numu, pertumbuhan dan perkembangan. Kenapa? Karena Allah sudah mengisyaratkan, khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambillah sebagian dari harta mereka itu sedekah, tutahhiruhum, yaitu untuk mensucikan mereka, wa tuzakkihim biha, dan membuat mereka berkembang dengan zakat tadi. Karena Nabi sudah mengatakan dalam hadis Abi Hurairah inda Muslim, apa itu? Mana qasad shadaqatun min mal. Sedekah itu tidak mengurangi harta. Ini menunjukkan ada sifatun numu. Kita tahu namanya az-zakah, maknanya apa? Apa itu? At-thaharah wan nama, yaitu kesucian dan pertumbuhan. Jadi ternyata bukannya Allah Ta'ala itu ingin merampas harta kita, dan kita dengan harta kita milik Allah, tetapi Allah ingin tanmiyata al-mal. Allah justru ingin menumbuhkan harta kita dengan zakat tadi. Tayyib. Allah sudah mengatakan unfik alaik, wahai Bani Adam, berinfaklah, aku akan berinfak kepadamu. Tayyib. Menunjukkan justru adalah harta itu diwajibkan dizakati agar semakin berkembang. Tayyib. Berarti kalau harta orang besar mungkin berkembang, harta anak kecil juga mungkin berkembang. Walaupun ilahnya tidak seberapa jelas, tetapi ada sisi dalalah, penunjukan ke situ. Dalil-dalil yang lain menunjukkan hikmah adanya, bukan ilah, tapi hikmah kali ini. Karena ini bukan kias ilah, tapi hikmah dari disyariatkannya zakat adalah untuk menumbuhkan harta mereka, untuk tanmiyah. Sebagaimana harta orang besar perlu ditumbuhkan, perlu dikembangkan, harta anak kecil juga perlu ditumbuh kembangkan. Berarti sebagaimana harta orang besar wajib dizakati kalau terpenuhi tadi nisab dengan haulnya, maka demikian pula harta anak kecil. Tayyib. Jadi yang berlaku bukan dia belum balik, Bang. Memang belum balik, tetapi harta dia sekarang. Makanya Allah tidak mengatakan khudh minhum, tapi khudh min amwalihim. Berarti memang syariat zakat ini bukan karena orangnya, tapi karena hartanya. Dan ini dikuatkan dengan fikihnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, muttafaqun alaih. Beliau mengatakan Az-zakah fa inna zakah haqqul mal. Karena zakat itu hak harta. Jadi tidak terkait dengan si mukallaf, tapi terkait dengan hartanya. Inilah yang dikatakan sebagai qiyasud dalalah. Bukan karena ilahnya alasannya jelas, tapi penunjukannya ke situ. Dan ini memang tidak seberapa kuat. Tidak seberapa kuat untuk mengatakan inilah alasan kenapa Allah begini-begini, tapi kita melihat penunjukannya dari sekian dalil ke situ, yaitu Allah mensyariatkan zakat demi kebaikan kita sendiri agar harta kita berkembang. Tayyib. Iya. Sama dengan orang yang kehilangan harta. Iya betul. Terus? Memiliki harta yang banyak ini. Iya, hukumnya sama. Karena syariat berlaku pada harta. Ini yang dikatakan ahkam wad'iyah. Terkait dengan kasus-kasus yang bukan perbuatan mukallafin. Maka yang terpandang adalah hartanya, bukan yang terpandang pemiliknya, orangnya. Lalu yang mengurus itu siapa? Lihat,
Apakah di situ yang menjadi wali adalah pamannya atau abangnya yang sudah balik? Lihat, hakim mungkin akan menetapkan, oh walinya adalah si fulan. Atau mungkin apa sebagian orang dewasa dari keluarga itu yang meminta kepada hakim agar diresmikan, saya jadi wali dia. Nah, jelas yang mengurusi walinya. Memang harta tidak boleh langsung dipegang anak itu. Oh, dia duit sebanyak itu beli kerupuk, wah, penuh rumah. Anak-anak belum paham, kadang malah ditipu orang. Seperti dulu waktu anak masih kecil ditipu orang, anak pesan minta dibelikan apa itu, apa istilahnya itu, benang layang-layang yang kuat, malah dibelikan layang-layang banyak sekali. Namanya ditipu orang lebih besar. Masih kecil duit banyak memang apa, mudah ditipu. Makanya harta itu jangan diberikan ke anak secara langsung, tetapi walinya yang bertanggung jawab dengan apa? Dengan bertakwa kepada Allah Ta'ala. Baik. Fa'in anastum minhum rusdan fatabau ilaihim amwalahum. Kemudian jika kalian mendapati mereka sudah memiliki ar-rusd, yaitu apa? Akal yang kuat dan mampu mengelola harta, baru serahkan kepada mereka harta mereka. Sebelum itu tidak boleh anak-anak yang memegang harta. Baik. Kemudian dikatakan di sini au syabahin. Nah, ini yang ketiga, yaitu qiyasus syabah, yaitu dilihat faktor kemiripannya. Telah dinukilkan oleh Imam Al-Muzani rahimahullah, murid dari Imam Syafi'i, ajma'a ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ala anna nadhiral haqqi haqq wa nadhiral batil batil. Imam Al-Muzani mengatakan, para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhum telah bersepakat bahwasanya sesuatu yang mirip dengan kebenaran adalah kebenaran, sesuatu yang mirip dengan kebatilan dihukumi dia adalah kebatilan. Ya, karena apa? Nabi sudah mengatakan, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa menyerupai suatu kaum, dia termasuk dari mereka. Ini menunjukkan qiyasus syabah itu terpandang, tapi bukan bermudah-mudah, harus dilihat dengan baik-baik. Karena tidak setiap kemiripan berarti dikatakan, oh ini akhlaknya sama. Tidak seperti itu. Tapi lihat kadar kemiripannya bagaimana. Memang tidak semua orang boleh menerapkan hukum, tetapi ya dengan apa? Ilmu yang mencukupi. Contohnya apa? Yaitu misalkan ada seseorang membunuh hamba sahaya. Ya, jelas zaman sekarang mungkin cari hamba susah ya, tapi misalkan, karena ini ilmu yang harus diwariskan, suatu saat memang akan ada hamba lagi. Tatkala kaum muslimin sudah punya apa itu pemerintahan Islam yang kuat, kemudian ada jihad lagi, kemudian terbentuk ada hamba sahaya, ada ghanimah dan lain-lain. Suatu saat nanti menjelang hari kiamat dan sebagainya itu, maka yang namanya hamba itu bisa saja terjadi. Kemudian ketika ada perselisihan, tahu-tahu ada orang yang membunuh seorang hamba sahaya. Nah, apakah dia wajib membayar 100 ekor unta, memberikan ganti diat 100 ekor unta karena ini hambanya muslim, misalkan dia seorang muslim, sholat juga, ataukah dia dinilai dari harganya karena dia hamba itu dijual belikan. Nah, di sini ada dua asal yang tarik menarik, yaitu apa? Hukum yang sudah pasti, benda yang hukumnya pasti. Yang pertama adalah apa? Yaitu muslim yang merdeka. Muslim yang merdeka kalau dia dibunuh tentunya apa? Ya ada itu tadi, mungkin pembayaran 100 ekor unta, atau kalau kisos ya kisos, lihat kasusnya seperti apa. Nah, kalau hamba sahaya ini memang banyak kemiripan kepada muslim yang merdeka, berarti apa? Berarti si pembunuhnya wajib membayar 100 ekor unta. Kalau ada tuntutan lain, ya berarti tuntutan lain. Lihat, apa kasus pembunuhannya itu sengaja atau tidak sengaja, atau bagaimana misalkan. Tetapi masalahnya ada aslun yang kedua, yaitu hewan. Hewan itu kalau dia dibunuh, tidak perlu kita membayarkan 100 ekor unta, tetapi cukup kita ganti dengan apa? Kalau kita yang membunuhnya misalkan, kita ganti dengan yang semisal, dengan harga yang semisal, atau memang kita belikan hewan yang memang apa? Nilainya semisal itu. Nah, sekarang masalahnya hamba sahaya yang muslim ini dikiaskan kemana? Kepada hewan ataukah kepada lelaki muslim yang merdeka? Kalau dia lelaki, kalau wanita ya wanita. Nah, ini yang dikatakan qiyasus syabah. Lihat, dia lebih banyak kemiripan kemana. Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah di sekian kitab beliau merajihkan yang paling banyak kemiripan untuk hamba adalah apa? Kepada hewan.
Bukan bermaksud menghina, tapi memang itulah dia. Boleh dihibahkan, boleh diwariskan, boleh diperjualbelikan, dan seterusnya banyak sekali. Menunjukkan kemiripan kepada hewan lebih banyak, yaitu kepada benda yang dimiliki, daripada kepada manusia yang merdeka. Baik. Hewan kalau berzina, hukumnya dicambuk berapa kali? Nggak perlu dicambuk, kucing zina tiap hari. Kita cuma mengeluh dada aja lah, kamu itu nanti keluar anak banyak lagi, kita pula yang merawat, misalkan kan. Baik. Maka apa? Hewan tidak ada kisah, tidak ada hukuman kalau hewan berzina. Sementara kalau hamba sahaya itu berzina, maka apa? Ternyata hukumannya tidak seperti manusia yang merdeka. Menunjukkan memang dia sifatnya itu sudah sangat berkurang dari sifat orang yang merdeka, manusia yang merdeka. Ternyata apa? Dia hukumannya hanya tinggal setengah. Menunjukkan memang dia tidak mampu untuk kita kiaskan langsung kepada manusia yang merdeka. Dan justru hukum-hukum fikih menunjukkan dia banyak sekali menuju ke arah apa? Benda mati atau hewan yang boleh dimiliki dan sebagainya itu. Baik. Makanya walaupun alal khilaf, maka para ulama kebanyakannya adalah menjadikan kalau hamba sahaya itu dibunuh, maka hukuman bagi pembunuhnya bukan qisas, bukan pula diat 100, tapi lihat hamba ini dia harganya berapa kalau dijual di pasar Kliwon. Enggak ada sih pasar Kliwon jual hamba. Baik. Cuma masalahnya apa? Berarti kalau hamba ini masih kuat, masih perkasa, mampu bekerja banyak, memang nilainya tinggi. Tetapi kalau dia itu sudah tua, sudah lemah misalkan, harganya jadi murah. Sementara kalau lelaki yang merdeka, maka sama saja tua muda besar kecil, betul, tua muda besar kecil tapi bukan bayi. Kalau bayi lain. Tapi kalau dia sudah bukan bayi, maka nilainya memang sama, yaitu apa? 100 ekor unta diatnya itu untuk tebusannya. Baik, ini adalah apa? Pembagian kias menjadi 3. Summa tabir ahwalah, kemudian nilailah, pertimbangkanlah keadaannya. Lihat ke arah mana dia lebih memiliki kemiripan. Baik, kelanjutannya nanti jam 10 insyaallah, wallahu a'lam. Baik. Pertanyaan, apakah ada ulama salaf yang memperingatkan para tulab untuk tidak fanatik atau ta'assub? Jelas banyak ya dalil-dalil yang terkait dengan ini. Bahkan apa? Di dalam hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam seperti yang telah dinukilkan di beberapa kitab tentang apa? Haramnya memiliki sifat hamiyah. Hamiyah adalah fanatisme, yaitu marah karena kelompok atau karena keluarga atau karena teman dekat. Itu hamiyah, itulah yang dikatakan sebagai fanatisme atau apa? Sebagai at-ta'assub, yaitu asobiyah. Ta'assub ini diambil dari apa? Al-asobah, yaitu orang yang ada di sekeliling orang yang ada di sekeliling keluarganya. Nah, dikatakan ta'assub karena apa? Dia fanatik seperti yang dijelaskan oleh Ibnul Asir rahimahullahu taala, yaitu dia siap marah dan siap berperang demi membela keluarganya atau kerabatnya, atau tergantung dia ta'assubnya kepada siapa, benar atau salah tidak dipertimbangkan. Yang penting dia keluarga saya, atau dia guru saya, atau dia adalah murid kesayangan saya, atau mungkin apa dia teman dekat saya. Nah, inilah yang dikatakan sebagai asobiyah. Sementara Allah Ta'ala telah menghilangkan asobiyah tadi. Yang ada adalah ta'awun syar'i, yang ada adalah pelaksanaan sabda Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Apa itu? Unsur akhaka zaliman au madluman. Tolonglah saudaramu dalam keadaan teraniaya atau dia menganiaya. Maka para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, hadza nangsuruhu idza kana madluman. Wahai Rasulullah, dia ini akan kami tolong jika dia teraniaya. Fa ara'aita idza kana zaliman fa kaifa nansuruh? Bagaimana pandangan Anda apabila dia zalim? Bagaimana cara kami menolongnya? Maka Nabi mengatakan, tamna'uhu au tahjazuhu anil zulm fadzalika nasruh. Engkau menghalangi atau mencegah dia dari menganiaya, maka yang demikian itulah cara untuk menolongnya. Ini menunjukkan bahwasanya kita dilarang untuk melakukan asobiyah jahiliyah, yaitu benar atau salah dia adalah kabilah saya akan menolong dia, yaitu apa? Membela dia. Tetapi
Kalau memang teraniaya, ditolong sebagaimana mestinya, diselamatkan dari penganiayaan. Kalau dia yang menganiaya, maka wajib dicegah. Ya, itu baru betul. Di dalam Majmu'ul Fatawa, dan ini sudah sering kita sebar, terutama dulu waktu perang melawan Hizbul Jadid, karena mereka memang sangat fanatik kepada guru mereka, kepada syekh besar mereka, dan seterusnya. Nah, kita nukilkan kalam-kalam Syekhul Islam. Beliau mengatakan, apabila ada khilaf antara seorang mu'allim dengan mu'allim, atau mu'allim dengan apa? Dengan tilmid, atau antara tilmid dengan tilmid, maka seseorang tidak boleh langsung bersegera masuk ke dalam kasus tadi sampai dia memperhatikan siapa yang benar dan siapa yang salah. Nah, setelah dia tahu, dia wajib untuk bersatu dengan al-muhiq alal mubtil, bersatu dengan orang yang benar untuk melawan orang yang berbuat kebatilan. Kemudian beliau menyebutkan, barang siapa menolong temannya karena asobiyah, maka dia termasuk apa? Terkena penyakit jahiliyah dan seterusnya. Kalam bagus dari Syekhul Islam di situ. Karena agama ini milik Allah, maka tidak boleh kita melakukan sesuatu kecuali yang menolong agama Allah. Kalam bagus di situ, sudah sering disebar itu dulu. Kalam-kalam para ulama banyak pembicaraan tentang masalah itu. Baik. Adapun masalah fanatik ke guru, dan ini akan selalu terjadi karena apa? Namanya murid, dia merasa kurang. Kemudian ada orang yang berjasa kepada dia, jelas akan muncul apa itu? Hutang budi, muncul rasa syukur, muncul apa itu? Keinginan untuk membalas kebaikan dan seterusnya. Apalagi ketika guru memberikan ilmu-ilmu yang tidak dimiliki oleh murid, murid boleh jadi akan terpana dan terengah-engah, sehingga akan muncullah rasa pengagungan, muncullah kefanatikan dan seterusnya. Dan ini wajar. Cuma apa? Kewajaran yang harus segera diperbaiki dan seterusnya. Baik. Dikatakan oleh Syekhul Islam di dalam kitab beliau At-Tuhfah Al-Iraqiyah, innal quluba majbulatun ala hubbiman ahsana ilaiha wa bughdiman asaa ilaiha. Sesungguhnya hati-hati manusia itu, jantung sebenarnya, dia tercetak untuk cinta kepada orang yang berbuat baik kepadanya dan benci kepada orang yang berbuat buruk kepadanya. Baik. Nah, apalagi apa? Ini jasa yang besar. Guru mengajari kita begini, maka mau tidak mau rasa cinta itu ada. Makanya para ulama menyuruh kita untuk memperhatikan kepada siapa kita ini belajar. Inna hadzal ilma din. Kemudian wa fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Kata apa? Imam Muhammad Ibnu Sirin rahimahullah. Sesungguhnya ilmu ini adalah agama. Maka dari mana? Maka perhatikan dari mana kalian mengambil agama kalian itu. Karena rasa pengagungan, rasa syukur, rasa kekaguman akan muncul dari seorang murid kepada guru, dan itu sangat wajar. Makanya kalau tidak diberi rambu-rambu, tidak diberi batasan, tidak diberi pengajaran adab-adab dan sebagainya, maka akan timbul fanatisme. Sebagaimana disebutkan di dalam Muqaddimah Al-Jarh wa Ta'dil karya Imam Ibnu Abi Hatim dalam biografi Imam Yahya bin Ma'in, yaitu tatkala beliau cerita, tatkala saya menghadiri majelis Nu'aim bin Hamad Al-Khuzai, guru dari siapa? Imam Bukhari itu. Dan dalam keadaan apa? Beliau sangat dimuliakan oleh orang-orang Khurasan, namanya besar. Bahkan Imam Ahmad pun memuji beliau, pujian yang sangat tinggi, karena memang sangat cinta pada sunnah, benci pada mubtadi'ah, dan riwayatnya banyak. Cuma nanti setelah diteliti memang apa? Beliau katsirul khata, sayyi'ul hifdz, tapi tidak parah istilahnya. Nah, ketika itu Nu'aim bin Hamad, beliau menyampaikan riwayat, kemudian disalahkan oleh Yahya bin Ma'in. Ini keliru. Karena apa? Sebenarnya ceritanya adalah begini-begini riwayatnya itu. Langsung para murid marah kepada Yahya bin Ma'in. Ini wajar. Murid itu akan kagum pada gurunya. Ini siapa ini? Pendatang tahu-tahu nyalah-nyalahkan. Tapi guru yang baik, dia tidak akan kemudian langsung apa? Ya, kamu itu siapa? Tidak. Tapi apa? Guru yang baik akan memperhatikan. Coba saya akan lihat bukunya lagi ya. Ini guru yang baik, tidak langsung meyakini saya pasti betul, engkau pasti salah. Maka Nu'aim bin Hamad langsung masuk ke rumahnya, melihat kembali bukunya. Setelah keluar, maka beliau mengatakan, siapa yang mengatakan bahwasanya Yahya bin Ma'in bukan Amirul Mukminin fil hadis? Beliau memang Amirul Mukminin fil hadis. Wahai Abu Zakaria, engkau betul, memang saya yang salah. Ini guru yang baik, tidak langsung fanatik pada diri sendiri dan sebagainya.
Baik. Jadi yang namanya fanatisme itu mudah terjadi kepada orang-orang yang kagum kepada orang yang berjasa kepadanya. Tapi apa? Harus diajari adab-adab yang betul, tidak boleh fanatik. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan apa itu? Kullun yu'khadhu min kalamihi au yurad illa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana ini asar ini, hadis ini sahih atau hasan diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani di dalam Al-Awsat dari Ibni Abbas dari Rasulullah SAW. Jadi ini sahih atau hasan sanadnya. Ana pernah periksa tapi dah lama ya. Baik, dan ini juga sahih diriwayatkan dari Mujahid, juga sahih diriwayatkan dari Al-Hakam bin Utaibah, dan yang paling terkenal adalah apa? Kalam Imam Malik ma'ruf. Baik, kullun yu'khadhu min kalamihi au yuradu illa sahibah hadzal qabr. Setiap orang mungkin ucapannya diambil dan mungkin ditinggalkan kecuali pemilik kubur ini, yaitu dialah yang wajib untuk diikuti secara mutlak. Baik, makanya bagus kalam Al-Imam Al-Albani rahimahullahu taala di dalam Majmu'ah Asyrithah beliau itu mengatakan kama annahu la ma'buda bihaqqin illallah fala matbu'a bihaqqin illar rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana tidak ada sesembahan yang hakiki kecuali Allah, maka demikian pula tidak ada yang berhak diikuti secara hakiki kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini baru pelaksanaan apa? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi yang namanya fanatik tidak perlu ada dan memang haram untuk ada. Tapi apa? Naduru ma'al haqi haitsu dar. Sebagaimana kata beliau, kata Imam Al-Albani, kita beredar bersama kebenaran dimanapun kebenaran itu beredar. Atau kata Imam Al-Auza'i, naduru ma'as sunnati haitsu darat. Kita beredar bersama as-sunnah kemanapun as-sunnah itu berada. Makanya diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abi Hatim di dalam Manaqibus Syafi'i dengan sanad yang sahih. Beliau berpesan, Imam Syafi'inya berpesan, yaitu kapan saja kalian dapati saya mengucapkan perkataan yang mana menyelisihi kalam Nabi, maka ambil kalam Nabi dan tinggalkan ucapan saya. Ini melarang untuk fanatik. Tidak seperti apa ada itu ustadz-ustadz sufiah di Malaysia mengatakan kalau Nabi menyuruh ke kanan tapi ustadz menyuruh ke kiri, engkau harus ke kiri. Ustadz lebih tahu tentang Nabi. Wah, ini fanatik gila. Murid disuruh fanatik gila. Na'udzubillah. Saking fanatiknya ada sebagian ustadz sufi di Malaysia, di sini mudah-mudahan tidak separah itu. Atau malah lebih. Namanya sufi kan ya. Ketika dia sedang ceramah, tahu-tahu Assalamualaikum wahai Rasulullah. Oh, orang kagum. Oh, tadi Rasulullah lewat katanya. Oh, langsung mereka kagum. Oh, ustaz boleh lihat yang kami tak lihat. Gila. Itu pun langsung pada ikut aja. Terlalu fanatik ke ustadznya. Namanya Rasulullah lewat pergi belanja kemana pagi-pagi. Aneh sekali kalian. Tapi orang fanatik langsung terima kalam gurunya itu. Nah, para ulama melarang untuk fanatik sebagaimana kata Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala, beliau mengatakan apa itu kalamnya? Ra'yi wa ra'yu Malik wa ra'yu As-Sauri wa ra'yul Auza'i indi ra'yun khudu haitsu akhadhu. Baik. Haitsu akhadhu. Bagi saya, yaitu pendapat saya atau pendapat Al-Auza'i atau pendapat Malik atau pendapat Sauri, ini adalah pendapat, tapi ambillah dari mana mereka itu mengambil, yaitu bukan ikuti saya. Makanya kata Abu Hanifah, beliau mengatakan la yahillu li ahadin an ya'khudha qaulana hatta ya'lama min aina akhadna. Tidak halal bagi siapapun mengambil kalam kami sehingga dia tahu dari mana kami mengambil. Jadi bukan fanatik, pasti guru saya lebih tahu, tidak. Tapi apa dalil guru saya? Saya tidak boleh langsung mengambilnya sampai saya tahu apa dalil dia. Bukan guru saya lebih tahu, pasti. Itu apa gunanya kita belajar salafiyah, ujung-ujungnya kita ikut kalam sufiyah lagi. Ustadz saya, kiai saya lebih tahu. Bukan begitu. Lihat dalil dia apa sehingga dia berpendapat seperti itu. Ini kan yang dulu diajarkan ke kita ketika kita awal-awal belajar salafiyah dan memerangi sufiyah, kita diajari macam itu untuk membantah sufiyah. Jangan tahu-tahu malah kita memakai kalam sufiyah. Guru saya lebih tahu. Baik, sekarang buktikan kali ini memang dia lebih tahu. Kalau memang betul, pasti ada buktinya itu. Hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Tayyib ilahuna wallahu a'lam. Walhamdulillahirabbil alamin.